Halo, balik lagi bersama channel Power Editor. Di sini kita akan men-share atau membahas sedikit tentang bagaimana caranya merecord atau men-setting audio mikrofon eksternal pada aplikasi OBS. Oke, di sini saya sendiri menggunakan mikrofon yang seperti ini ya, nggak terlalu bagus atau nggak terlalu jelek, ya pas lah. Ini mikrofon TNW A11 yang biasa saya gunakan untuk review dari produk-produk, bisa di TikTok atau untuk nanti live streaming atau apa ya. Dari sini itu kan dia wireless, kemudian ke seperti ini. Nah, bisa kelihatan ya yang ini ya. Jadi saya convert dari mikrofon ini menggunakan Type-C to Type-B. Oke, langsung saja device-nya sudah dilihat ya seperti itu, ataupun nanti device-nya menggunakan jack 3,5 atau mikrofon ataupun apapun itu, settingannya tetap akan sama. Oke, untuk pertama kali kita tambahkan sebelum itu di sini saya menggunakan webcam ya. Webcam saya webcam Xiaomi Xiaof. Oke. Kemudian kita tambahkan untuk audio eksternalnya di sini pada source ya. Kita tambahkan. Oke, untuk tambahannya itu kita pergi ke audio input capture. Kemudian klik OK. Kemudian di default sini, apabila sudah kita colok ya, untuk mikrofonnya, dia akan muncul di default. Kebetulan nama dari mikrofon saya itu adalah mikrofon USB audio 1.0. Oke, kita klik dan OK. Di sini sudah kita masukkan, dan yang paling terpenting kita pergi ke setting. Nah, pergi ke settingan ini untuk men-setting supaya audio yang akan muncul itu dari mikrofon eksternal. Oke, mohon maaf sebelumnya ini agak loading karena laptop saya nggak terlalu bagus ya. Terlalu bagus di sini, speknya kurang tinggi ya. Mungkin sekedar pengetahuan, untuk OBS sendiri di sini cukup memakan RAM dan VGA ya. Karena dia encode dari gambar. Oke, langsung saja kita pergi ke audio. Nah, pada audio ini kita pergi ke global audio device. Nah, kebetulan di sini dia otomatis masuk ya di mix aux Celery ya. Kita pastikan untuk pada mikrofon kita, yaitu mikrofon eksternal. Di sini saya mikrofon USB audio 1.0. Kemudian kita klik OK. Oke, setelah itu di sini ada yang tidak kalah penting juga, yaitu mengubah audio kita supaya keluar ke output streaming kita atau speaker atau apapun outputnya itu. Di sini klik saja di bagian 3 titik ini, tentunya pada mix aux ya. Tadi kan settingannya kita masukkan di mix aux. Kemudian kita pergi ke properties. Mohon maaf, salah. Kita pergi ke advanced audio properties. Nah, tadi itu kita masuk ya. Di sini karena mic aux yang nyala, berarti namanya di sini mic aux ya. Di sini kita klik, di sini ada 3 pilihan, monitor off, monitor only, mode output, monitor and output. Yaitu di mana kalau misalnya monitor only, berarti audio ini dia akan keluar pada aplikasi ini saja tanpa ada output. Kalau misalkan kita ingin menggunakan output atau kita ingin mengeluarkan audio dari OBS ini, kemudian kita ingin men-tracking atau sambil mengecek ya, itu harus menyalakan ini. Tapi hati-hati kalau misalkan menggunakan ini, apabila berdekatan dengan mic
eksternalnya, dia akan berbunyi dengung. Kalau tidak dengan mic output atau output audionya, bisa klik ini. Untuk monitoring bisa pakai ini. Itu ya. Nah, ini ada suara feedback ya. Karena audio yang keluar itu depan saya ini ada mic. Jadi dia masuk kembali ke mic saya. Jadi ada feedback. Kalau misalkan monitor only seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita jadikan monitor and output ya. Oke, setelah itu nanti dia audionya akan keluar sendiri pada output streaming kita. Biar lebih bagus, kita tambahkan filter. Untuk filter ini kita opsi ya. Apabila dari sobat editor ingin menjadikan audionya cukup bagus, kita bisa atur di sini dengan menambahkan pada kompresor ya. Oke, ini salah. Kita klik kompresor dulu. Pada kompresor ini, rasionya kita ubah dari 10:1 menjadi 4:1. Kemudian untuk threshold-nya kita kurangi saja menjadi -5 ya. Yang tadinya -18 kita ubah menjadi -5. Oke, untuk attack-nya sendiri kita turunkan menjadi -2. Kemudian untuk rilisnya kita naikkan menjadi 100. Untuk output gain-nya kita naikkan biar suaranya lebih jelas menjadi 9 saja. Oke, setelah itu kita tambahkan filter yang kedua, yaitu filter expander. Oke, kita klik OK. Pada expander ini kita samakan untuk rasionya tadi 4 ya, 4:1. Kemudian untuk threshold-nya kita ubah menjadi -27 saja. Untuk settingan ini bisa kalian ikuti ataupun enggak ya, tapi saya sarankan ikuti. Nanti bisa dicek aja, disesuaikan dengan mic sobat-sobat sekalian. Untuk attack-nya tadi juga kita menggunakan 2. Oke, untuk rilisnya kita ubah menjadi 100. Dan untuk output gain-nya kita tidak ubah. Langsung kita tambahkan lagi untuk filternya, yaitu adalah noise suppression. Kita klik OK. Pada noise suppression ini dia ada 2 pilihan, yaitu ada speaks dan RN noise. Yang speaks ini dia hanya membutuhkan sedikit CPU atau low quality, di mana audionya itu nanti akan agak ngebass ya, bulat. Cuma untuk RN noise ini dia good quality, membutuhkan banyak CPU. Dan dia suaranya treble-nya bagus. Kalau menurut saya itu untuk suara yang kayak podcast atau yang berbentuk hanya suara tanpa lagu, ini bagusnya RN noise supaya suara kita lebih jelas. Oke, seperti itu. Apabila sudah, ini bisa langsung sebenarnya. Ataupun apabila tidak berfungsi atau filter tadi tidak berfungsi, bisa kita close dahulu. Kemudian kita buka kembali dari aplikasinya tersebut. Dan jangan takut hilang, ini biasanya settingan terakhirnya itu dia tidak akan berubah. Oke, seperti ini ya. Oke.
Jadi suaranya sudah masuk. Nah, ini kalau misalkan banyak ya audionya, ditakutkan audionya bisa tabrakan, bisa kita matikan ataupun kita hide di bagian sini ya. Kalau saya biasanya cukup matikan seperti ini. Jadi biar suaranya tidak ada tabrakan. Oke, cukup sampai di sini saja. Thanks for watching. Jika itu bermanfaat, tinggalkan kolom komentar dan see you in the next video.